Pemirsa, 2 bulan pasca banjir bandang dan longsor, Desa Pantelong, Kabupaten Biren, Aceh hingga kini masih juga luluh lantak. Sepertiga kawasan permukiman lenyap, pemirsa, dan 25 rumah warga tak lagi menyisakan jejak. Tergerus derasnya arus berubah menjadi aliran sungai. Karam, tertimbun, dan tenggelam. Inilah kondisi Desa Pantelong 2 bulan pasca banjir bandang dan longsor yang hingga kini masih dalam keadaan porak-poranda. Dari total luas pemukiman sekitar 7.000 meter persegi, sepertiganya hilang tergerus arus bersama 25 rumah warga yang kini telah berubah menjadi sungai. Bencana besar ini juga merenggut nyawa seorang bayi dan seorang lansia meninggal dunia. Sementara itu, lebih dari 300 rumah warga di desa penghasil jeruk Bali terbaik di Biren ini mengalami rusak parah. Hingga kini, ratusan rumah tersebut belum dapat dibersihkan, masih tertimbun tanah dan lumpur sisa terjangan arus sungai Krueng Pesangan. Ya, kalau kerusakan untuk rumah, yang pertama kita kehilangan wilayah dulu. Kita sepertiga wilayah desa kita kehilangan digerus oleh sungai yang telah membawa lebih kurang 25 rumah yang hanyut beserta dengan tanah-tanahnya. Saat ini 1.398 jiwa belum mendapat hunian sementara atau tempat pengungsian yang layak. Sebagian warga masih bertahan di pengungsian, sementara sebagian lainnya memilih kembali ke rumah meski harus hidup di tengah puing dan tanah longsor yang belum sepenuhnya dapat dibersihkan. Dari Biren Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang di wilayah Hulu Gunung Slamet, Pantai Larangan di Tegal, Jawa Tengah dipenuhi lautan kayu. Ribuan batang kayu diduga berasal dari kawasan perbukitan di Kabupaten Pemalang. Simpan dulu kayu, posisi Laut Larangan. Kayunya gede-gede teman. Lautan kayu nyaris menutupi bibir Pantai Larangan di Desa Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pasca banjir bandang di lereng Gunung Slamet 2 hari lalu. Ribuan batang kayu ini terbawa banjir bandang dari kawasan wisata Guci dan Pulau Sari, Pemalang. Tak hanya membawa material kayu, banjir bandang juga membawa pipa-pipa air panas ke laut yang diduga berasal dari hulu Sungai Gung, kawasan wisata Guci. Ribuan batang kayu yang terbawa banjir kini dimanfaatkan warga sebagai kayu bakar dan keperluan lainnya. Diperkiraan dari desa-desa itu yang kena gelondor, dari Kuci, dari mana aja yang kena gelondor. Selain kayu apa saja mas katanya? Ya pertama itu keluarnya ikan nila. Ikan nilanya udah habis, itu keluarnya kayu. Jenis kayu yang terhampar di Pantai Larangan pun bervariasi, mulai dari jenis sengon, pinus, albasia, hingga mahoni. Tak hanya kayu, warga juga sempat menemukan ikan-ikan air tawar pasca banjir bandang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan petugas gabungan terus berupaya mencari korban tertimbun longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Hingga Senin sore, sebanyak 34 korban meninggal dunia berhasil ditemukan, 46 lainnya dalam pencarian. Dengan alat berat dan peralatan manual, petugas gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian korban. Korban yang ditemukan dibawa dari lokasi bencana untuk diidentifikasi. Hingga saat ini 34 korban meninggal telah ditemukan, sementara 46 korban masih dalam pencarian. Total penemuan body packs yaitu 9 body packs hari ini yang kami serahkan kepada DPI Polda Jabar. Jadi untuk total penemuan body packs dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ada 34 body packs. Jadi total dalam pencarian lebih kurang 46. Sebanyak 400 warga masih bertahan di posko pengungsian Balai Desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan,
Anyus melaporkan. Pemirsa, tim SAR fokus mencari puluhan korban longsor di 2 titik di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Ya, pencarian dilakukan dengan berbagai metode dan melibatkan ribuan petugas gabungan, termasuk penggunaan alat berat. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban longsor di Dusun Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pada hari ketiga ini, tim difokuskan mencari di 2 area lokasi longsor. Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan sekitar 80 warga masih hilang pasca bencana tanah longsor. 2 sektor area pencarian yakni sektor A dan sektor B di Desa Pasir Langu. Tim melaksanakan pencarian dengan berbagai metode mulai dari manual, alkon, hingga penggunaan alat berat. Yudi berharap hari ini cuaca mendukung sehingga pencarian dapat berjalan secara maksimal hingga sore hari karena cuaca sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi SAR yang melibatkan 2.000 lebih petugas gabungan. Data sementara hingga saat ini sudah dievakuasi 25 kantung jenazah, 11 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan 80 orang masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Hari ketiga pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, sebanyak 38 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Dan berikut laporan jurnalis iNews Naura Syafikah berikut ini. Evakuasi korban sudah memasuki di hari ketiga, di mana pada hari ini sudah terdapat 38 kantong jenazah yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, di mana diantaranya 20 sudah berhasil teridentifikasi dan untuk puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Dan pastinya dari tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian korban setiap harinya dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan akan dilakukan 24 jam penuh terkait pencarian korban. Dan juga memang untuk alat bantu juga sudah dikerahkan seperti alat berat yang berjumlah 12 dan disebar ke zona yang berbeda, yaitu ada di A1, kemudian juga di A2 dan juga hingga di zona C. Dan terkait dengan posko pengungsian, untuk pengungsi ini sudah ditaruh atau diletakkan di balai desa yang berada di balai desa Pasir Langu, di mana untuk balai desa ini menampung sekiranya ada 300 hingga 400 jiwa yang berada di balai desa di posko pengungsian utama. Dan terkait dengan bantuan ini juga sudah diberikan oleh instansi terkait seperti adanya posko kesehatan, kemudian juga ada dapur umum, kemudian ada juga pakaian bekas layak pakai, dan masih banyak lainnya yang sekiranya dapat memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi para pengungsi yang ada di sini. Dan memang untuk logistik ini juga sudah diberikan seperti terkait dengan kasur, kemudian spray, kemudian juga obat-obatan dan makanan lain sebagainya. Namun memang masih ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh pengungsi, salah satunya seperti pakaian dalam dan juga pampers. Dan saya akan berbincang dengan salah satu pengungsi yang ada di sini, mengungsi bersama dengan keluarganya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Teh Deti. Ya, selamat malam Teh Deti. Ya, Teh Deti mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu. Teh Deti di sini mengungsi bersama berapa anggota keluarga? Bersama saya keluarganya 4. Ini bapak saya 3 orang sama kakak 2 orang. Mungkin boleh diceritakan untuk keluarga ini jumlahnya berapa sih Teh yang belum ditemukan? Jumlahnya kurang lebih 4, tapi nggak tahu udah ada kayak di puskesmas tapi belum ketahuan identitas siapa-siapanya. Ya, semoga segera ditemukan untuk anggota keluarganya. Ya, memang terkait dengan bencana longsor ini menyisakan banyak sekali duka untuk warga yang berada di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, sehingga banyak sekali juga dari tim DVI Polda Jawa Barat ini juga sudah melakukan usaha identifikasi di Puskesmas Desa Pasir Langu yang letaknya tidak jauh dari lokasi posko pengungsian utama ini. Dari Bandung Barat, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan.